Pagi itu matahari menyorot lembut dari jendela kamar, menembus tirai putih tipis yang sedikit berkibar diterpa angin. Aku duduk di depan meja rias, merapikan wajah seadanya sambil sesekali melirik kotak kecil berlapis beludru merah yang biasanya kusimpan di bawah laci. Kotak itu bukan sembarang kotak. Di dalamnya tersimpan cincin kawin kami, lambang ikatan pernikahan yang sudah bertahun-tahun kujalani bersama Mas Ardi, suamiku. Aku selalu meletakkannya di sana setiap kali tidur atau saat melakukan pekerjaan rumah agar tidak hilang. Cincin itu bagiku bukan sekadar perhiasan emas sederhana, melainkan kenangan penuh makna. Dari sana aku selalu merasa ada ikatan suci, doa, dan janji yang terpatri di dalamnya. Namun pagi itu hatiku berdegup aneh. Saat tanganku meraih kotak, kosong. Aku mengucek mata, memastikan aku tidak salah melihat. Kubuka lagi lacinya, menggeledah setiap sudut, bahkan sampai menundukkan kepala ke bawah meja rias. Tidak ada. Loh, kok bisa hilang? Bisikku pada diri sendiri. Aku menghela napas panjang, mencoba mengingat. Semalam jelas-jelas aku melepas cincin itu saat selesai mencuci piring, lalu menaruhnya di bawah meja rias. Seperti biasa. Aku ingat benar. Tapi sekarang, entah bagaimana, kotak itu kosong. Mas, panggilku, suaraku sedikit meninggi. Dari ruang tamu terdengar suara langkah kaki. Tak lama, suamiku muncul dengan kemeja kerja yang sudah rapi. Ia tersenyum sambil merapikan dasi. Kenapa, Dek? Aku menunjuk kotak itu. Cincinnya hilang. Cincin kawin kita. Ia melirik sekilas, lalu mengangkat bahu. Mungkin kamu lupa taruh di tempat lain? Coba cari di meja dapur, atau mungkin jatuh pas kamu cuci piring semalam. Tapi aku ingat betul, Mas. Aku taruh di sini. Seperti biasa, kataku dengan nada lebih serius. Ia menghela napas, kemudian menghampiriku, menepuk bahuku lembut. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti kalau kamu cari pelan-pelan pasti ketemu. Lagi pula cincin itu sudah lama, kan? Mungkin juga jatuh entah di mana. Jawaban itu jujur saja menimbulkan sedikit kekecewaan. Aku mengharapkan ia ikut panik atau paling tidak menunjukkan rasa kehilangan. Tapi wajahnya tenang, seolah tidak ada yang penting. Aku menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya, namun ia hanya tersenyum, mencium keningku, lalu berkata, Mas harus berangkat sekarang. Jangan lupa sarapannya, sama si kecil. Dan begitu saja ia berlalu, meninggalkan aku dengan pikiran yang bergejolak. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Aku mencari cincin ke segala penjuru rumah, mulai dari dapur, ruang tamu, hingga gudang kecil di belakang. Bahkan aku sampai membongkar isi lemari, membalik sofa, dan memeriksa setiap sudut kamar mandi. Tapi nihil. Anak semata wayang kami, Nisa, yang baru berusia 7 tahun, sesekali ikut membantuku. Mama cari apa sih? Kok semua tempat Mama bongkar? Tanyanya polos. Cincin Mama hilang, sayang, jawabku sambil tersenyum, menahan rasa frustasi. Cincin kawin Mama sama Papa itu ya? Yang warna emas? Aku mengangguk. Iya, itu. Penting sekali buat Mama. Nisa lalu menepuk tanganku, seolah ia sudah dewasa. Nanti pasti ketemu, Ma. Jangan sedih. Ah, betapa anak kecil bisa memberi kekuatan di saat hati kacau. Senyumku mengembang, meski ada air bening yang hampir jatuh dari sudut mataku. Beberapa hari setelah itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Aku masih memasak dengan bahan seadanya, mengatur keuangan rumah tangga dari nafkah bulanan yang diberikan Mas Ardi. Walau kecil, aku selalu berusaha bersyukur. Ia pun tetap pulang dengan senyum manis, sesekali membawakan jajan untuk Nisa. Dari luar, hidup kami terlihat harmonis dan sederhana. Namun satu sore, sesuatu mengejutkanku. Aku sedang duduk di teras sambil menyangi sayuran ketika kudengar suara riuh kecil dari arah rumah sebelah. Janda muda itu, sebut saja namanya Rina, keluar rumah dengan dandanan serba mewah. Rambutnya disasak rapi, bibirnya merah menyala, dan di jari manisnya melingkar cincin emas berkilau. Awalnya aku tidak terlalu peduli, hingga tanpa sengaja pandanganku jatuh tepat ke cincin itu. Dek! Nafasku tertahan. Bentuknya, persis sekali. Motif ukirannya, lekuk halus di sisinya,
bahkan kilau yang khas, aku mengenalinya dengan sangat jelas. Itu cincin kawin kami. Aku hampir menjatuhkan pisau yang kugunakan untuk menyiangi kangkung. Keringat dingin merembes di pelipis. Bagaimana bisa cincin itu ada di tangannya? Rina tertawa kecil, berbincang dengan seorang temannya. Dan yang membuatku semakin terperanjat adalah ketika ia dengan sengaja mengangkat tangannya, memperlihatkan cincin itu seolah sedang pamer. Cantik banget ya, Rin. Dapat dari mana? Bagus banget modelnya, terdengar suara temannya. Oh, ini, hadiah, jawab Rina dengan senyum menggoda. Dari seseorang yang spesial. Hatiku seperti disayat sembilu. Hadiah? Dari seseorang yang spesial? Tidak perlu berpikir panjang untuk menebak siapa orang itu. Aku tercekat. Dunia seakan runtuh seketika. Jantungku berdetak cepat, wajahku panas, dan dadaku sesak. Tidak mungkin, Mas Ardi, bisikku dalam hati. Aku berusaha menyangkal. Tidak, itu tidak benar. Mas Ardi selama ini baik, perhatian, penyayang. Mana mungkin ia berbuat seperti itu? Tapi mengapa cincin kawinku bisa melingkar di jari tetangga janda itu? Kepalaku pusing. Perasaan aneh yang sebelumnya hanya berupa kecurigaan samar kini berubah menjadi hantaman keras. Aku teringat bagaimana suamiku bereaksi dingin saat tahu cincin hilang. Seolah-olah memang sudah tahu. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis agar tak terdengar Nisa yang sedang bermain di dalam rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Tatapanku kosong menembus langit-langit kamar. Mas Ardi terlelap di sampingku, wajahnya tenang seakan tak ada beban. Sesekali ia mendengkur pelan. Aku menoleh padanya, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas, kalau benar cincin itu Mas kasih ke Rina, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Mas tega? Aku ingin bertanya langsung. Ingin berteriak dan memaksanya jujur. Tapi lidahku keluh. Ada ketakutan luar biasa yang menahan, takut kalau semua prasangka ini benar. Takut kehilangan. Aku menarik selimut, menutupi wajahku, dan menangis tanpa suara. Hari-hari berikutnya, rumor mulai terdengar. Beberapa tetangga berbisik-bisik ketika aku lewat. Ada yang dengan sengaja menyindir, ada pula yang terang-terangan bercerita. Katanya sih, Ardi sering kelihatan mampir ke rumah Rina, bisik seorang ibu di warung sayur. Ah masa? Bukannya istrinya setia banget ya? Kalau itu benar, kasihan istrinya, timpal yang lain. Aku berdiri mematung sambil memegang tas belanja, pura-pura tak mendengar. Tapi kata-kata mereka menancap tajam di telinga. Jadi benar? Suamiku memang sering di sana? Pulang ke rumah, aku hanya bisa terduduk lama di kursi ruang tamu. Rasa percaya yang selama ini kujaga kini retak. Aku mencoba mengingat kembali semua yang terjadi beberapa bulan terakhir. Sering pulang malam, alasan lembur yang tak jelas, dompet yang tiba-tiba kosong padahal katanya gajinya pas-pasan. Semua puzzle itu kini mulai tersusun. Dan cincin kawin itu menjadi bukti nyata pertama yang kulihat dengan mata kepala sendiri. Aku masih berusaha menghibur diri. Mungkin mirip saja. Mungkin itu bukan cincinnya. Jangan langsung menuduh. Aku bicara pada diriku sendiri di depan cermin, tapi wajahku justru terlihat semakin lemah. Bayangan Rina dengan cincin itu terus menghantui benakku. Senyum congkaknya, cara ia mengangkat tangan, dan kata-kata, hadiah dari seseorang yang spesial, terus terngiang-ngiang. Malam itu, ketika Mas Ardi pulang lebih larut dari biasanya, aku hanya diam. Ia mencoba bercanda, mengajak ngobrol, tapi aku menanggapinya datar. Capek ya? Tanyanya sambil membuka sepatu. Aku mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan perasaan. Tapi jauh di dalam, hatiku sudah mulai berubah. Ada rasa getir, pahit, dan sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Tekad untuk mencari kebenaran. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku bangun lebih awal, seperti ingin mencari alasan untuk menghindari tatap muka terlalu lama dengan suamiku. Rasanya aneh, beberapa hari ini setiap kali melihat wajahnya, dadaku seperti sesak. Aku masih ingat jelas cincin yang melingkar di jari Rina, tetangga janda itu. Gambarnya menempel kuat di kepala, seakan tak mau hilang. Aku masuk ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menumis bawang merah. Bau harum menyebar, tapi anehnya justru membuatku mual.
Padahal biasanya aku suka aroma itu. Nisa keluar dengan rambut acak-acakan, masih mengenakan piyama bergambar kelinci. Mama masak apa? Tanyanya sambil mengucek mata. Telur dadar sama sayur bening. Kamu mandi dulu ya, nanti sarapan. Papa sudah bangun? Ia menoleh ke arah kamar. Aku diam sebentar sebelum menjawab, sudah, sebentar lagi keluar. Tak lama kemudian Mas Ardi muncul. Ia terlihat tergesa, wajahnya sedikit lelah, tapi tetap memasang senyum yang biasa ia suguhkan setiap pagi. Pagi, Dad. Ada kopi? Tanyanya sambil menaruh tas kerjanya di kursi. Aku mengangguk. Ada, sebentar. Sambil menuangkan kopi ke cangkir, aku memperhatikan wajahnya. Ada lingkar hitam di bawah mata, dan aroma parfum yang agak berbeda dari biasanya. Bukan parfum yang kubelikan bulan lalu. Aku memberanikan diri bertanya, Mas, tadi malam lemburnya sampai jam berapa? Ia terdiam sebentar, lalu meneguk kopinya sebelum menjawab, hampir tengah malam. Banyak laporan yang harus diberesin. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan dari ekspresinya. Tapi wajahnya tetap tenang, bahkan sambil bercanda pada Nisa yang sedang menggambar di meja makan. Di satu sisi aku ingin percaya. Di sisi lain, hatiku berteriak, kau berbohong, Mas. Aku tahu kau tidak di kantor. Hari itu setelah mengantar Nisa ke sekolah, aku mampir ke warung sayur dekat rumah. Di sana sudah ada beberapa ibu tetangga yang sedang memilih cabai dan bawang. Aku menyapa mereka dengan senyum seadanya. Bu Rani, sapa salah satu dari mereka. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, jawabku, meski sebenarnya hati kacau. Mereka kemudian melanjutkan obrolan, tapi aku jelas mendengar satu kalimat yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Kemarin aku lihat si Ardi lo, masuk ke rumahnya Rina malam-malam. Serius? Jam berapa? Sahut yang lain dengan suara agak dikecilkan. Sekitar jam 9. Aku lagi nyapu teras. Kupikir salah lihat, tapi jelas itu dia. Aku berdiri kaku, seolah tubuhku membeku. Mereka belum menyadari kehadiranku karena aku berdiri sedikit di belakang. Wah, jangan-jangan memang ada apa-apa ya mereka itu, bisik yang lain sambil menunduk pura-pura sibuk memilih tomat. Aku tak sanggup lagi mendengar. Keringat dingin mengalir di punggungku. Dengan tangan gemetar, aku meraih beberapa ikat kangkung dan segera membayar tanpa banyak bicara. Bu Rani nggak banyak belanja hari ini, tanya penjual sayur. Aku hanya tersenyum tipis. Cukup, Bu. Terima kasih. Langkahku pulang terasa berat. Setiap kata-kata mereka menggema di telingaku. Masuk ke rumah Rina malam-malam. Hati kecilku ingin membantah, ingin menolak, tapi logika perlahan-lahan mulai menerima bahwa semua potongan puzzle ini mengarah ke satu kebenaran pahit. Hari-hari berikutnya, aku semakin memperhatikan perubahan Mas Ardi. Ia sering pulang lebih malam dengan alasan lembur. Kadang ponselnya ia letakkan terbalik di meja, seolah tidak ingin aku melihat layar jika ada pesan masuk. Pernah suatu malam ponselnya berdering, dan ia buru-buru mengambilnya lalu keluar ke teras untuk menjawab. Aku sempat menempelkan telinga ke pintu, dan samar-samar kudengar tawa kecilnya yang begitu hangat, tawa yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan padaku. Ketika ia masuk kembali, aku bertanya, siapa tadi, Mas? Teman kantor. Ada kerjaan yang harus dibahas? Jawabnya singkat sambil menguap. Aku tersenyum hambar. Oh, ya sudah. Tapi di dalam hati aku menangis. Aku juga mulai memperhatikan masalah uang. Nafkah yang diberikannya semakin sedikit, padahal aku tahu betul gajinya cukup besar. Pernah suatu kali aku iseng bertanya, Mas, gaji bulan ini kok kecil sekali? Ada potongannya? Ia langsung berubah wajah. Ya namanya juga banyak cicilan, Dad. Kamu jangan tanya-tanya terus soal uang. Nanti Mas pusing. Aku terdiam. Padahal aku tahu cicilan kami hanya sedikit dan seharusnya masih ada sisa cukup banyak. Lalu kemana larinya uang itu? Aku tidak mau buru-buru menuduh, tapi semua tanda-tanda itu menambah daftar panjang kecurigaanku. Suatu sore, aku keluar rumah untuk menyiram tanaman di halaman. Rina kebetulan sedang berdiri di teras rumahnya, dengan pakaian santai tapi tetap mencolok, kaos ketat dan celana pendek. Rambutnya diikat tinggi,
dan di jarinya cincin itu masih melingkar, berkilau terkena sinar matahari. Mbak Rani, sapa Rina dengan suara manis. Lama nggak ngobrol. Apa kabar? Aku memaksa tersenyum. Baik. Tatapanku tak bisa lepas dari cincinnya. Aku yakin 100% itu cincin kawinku. Rina menyadari tatapanku, lalu dengan sengaja mengangkat tangannya, memainkan cincin itu. Bagus ya? Hadiah, loh. Jarang ada yang modelnya begini. Aku menahan napas. Rasanya ingin sekali bertanya langsung, itu dari Mas Ardi, ya? Tapi aku tahu mulutku bisa bergetar dan mempermalukan diriku sendiri. Cantik, jawabku singkat, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Di balik pintu, aku bersandar, dadaku naik turun menahan emosi. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tidak tahu apakah ia sengaja pamer atau hanya kebetulan. Tapi tatapan matanya penuh tantangan, seolah ingin mengatakan, ya, aku punya sesuatu yang kau kehilangan. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap kosong ke arah pintu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi Mas Ardi belum pulang. Nisa sudah tertidur di kamarnya. Rumah terasa sunyi, hanya suara jangkrik dari luar jendela. Aku menyalakan ponselku, membuka media sosial, dan tanpa sengaja menemukan foto terbaru Rina. Ia berpose di sebuah kafe mewah, mengenakan gaun hitam elegan. Di meja terlihat segelas minuman mahal, dan jari manisnya jelas menampakkan cincin itu. Captionnya singkat, "Terima kasih untuk malam indah ini." Dadaku bergemuruh. Malam indah? Dengan siapa? Hatiku menjerit, pasti dengan Mas Ardi. Tak lama kemudian, suara motor terdengar di depan rumah. Mas Ardi masuk dengan wajah lelah, tapi matanya berbinar entah kenapa. Ia mencium keningku seperti biasa, lalu berkata, "Maaf pulang malam, Dek. Banyak rapat." Aku menatapnya dalam-dalam. Rasanya ingin berteriak, ingin mengeluarkan semua kecurigaan yang membuncah. Tapi aku menahan. Aku hanya berkata pelan, "Iya, Mas. Hati-hati kalau pulang malam." Ia tersenyum. "Iya, tenang saja." Dan aku kembali menangis dalam diam, di bawah selimut, sementara ia tidur dengan tenang di sampingku. Hari demi hari aku merasa semakin terbebani oleh rahasia ini. Aku tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Setiap kali melihat Rina dengan cincin itu, hatiku hancur. Setiap kali mendengar tetangga berbisik, telingaku panas. Aku mulai menulis catatan kecil, mencatat jam berapa suamiku pulang, kemana saja ia bilang pergi, berapa uang yang ia berikan, dan tanda-tanda kecil lain. Aku sadar, aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hidup dengan setengah kepercayaan. Satu malam, aku menatap wajah Mas Ardi yang tertidur, dan dalam hati aku berbisik, "Jika benar kau mengkhianatiku, Mas, aku tidak akan diam. Aku akan mencari kebenaran, meski itu menyakitkan." Aku mengepalkan tangan di bawah selimut. Rasa sakit berubah menjadi tekad. Tekad untuk membongkar semuanya. Hari itu aku duduk di ruang makan dengan setumpuk tagihan listrik, air, dan uang belanja yang sudah hampir habis. Pensil di tanganku bergerak lambat, mencatat sisa uang yang diberikan Mas Ardi seminggu lalu. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk sebulan, apalagi kebutuhan sekolah Nisa yang makin banyak. Aku menghela napas panjang. Aneh, bukankah gaji Mas cukup besar? Seingatku, saat awal menikah ia pernah menunjukkan slip gajinya, jumlahnya lumayan tinggi untuk ukuran kami. Tapi entah mengapa, sejak beberapa tahun terakhir, uang yang ia bawa pulang selalu tak seberapa. "Dek, kamu jangan terlalu pusing mikirin uang. Jalanin aja. Mas kan berusaha cari rezeki," begitu selalu jawabnya jika aku mengeluh. Aku sempat percaya. Aku pikir mungkin ada cicilan, atau dia menyisihkan untuk tabungan. Tapi, tabungan kami kosong. Dan cicilan rumah serta motor juga tidak seberapa. Lalu kemana larinya uang itu? Aku menggenggam pensil lebih erat. Perasaan curiga yang sudah beberapa minggu menumpuk kini mendorongku untuk mencari tahu. Kebetulan aku masih punya kenalan lama yang bekerja di kantor tempat Mas Ardi bekerja. Namanya Sinta, teman kuliahku dulu. Kami jarang bertemu,
tapi sesekali masih berhubungan lewat pesan singkat. Hari itu aku memberanikan diri menghubunginya. Halo, Sin. Kamu masih kerja di kantor yang sama ya, tempat bagian administrasi? Tulisku. Tak lama, balasan masuk. Ya, masih. Kenapa, Ran? Lama banget nggak ketemu. Aku menelan ludah, jari-jariku gemetar. Aku cuma mau nanya soal gaji rata-rata karyawan di sana. Khususnya bagian marketing seperti Ardi. Aku bingung soalnya. Sinta sempat tidak membalas beberapa menit, lalu akhirnya menulis. Kalau marketing senior seperti Ardi, gajinya lumayan gede, loh. Bisa di atas belasan juta sebulan. Belum termasuk bonus kalau targetnya tercapai. Mataku terbelalak. Belasan juta? Padahal ia hanya memberiku tak sampai sepertiga dari jumlah itu setiap bulan. Aku buru-buru menulis lagi. Oh, gitu ya, makasih infonya, Sin. Jangan bilang-bilang ya kalau aku nanya. Sinta membalas dengan emotikon senyum. Tenang aja. Tapi ada apa sebenarnya? Aku tidak menjawab. Air mataku sudah menetes di pipi. Jadi benar, Mas, uangmu tidak hilang entah kemana. Kau sengaja tidak memberikannya padaku. Kau sembunyikan sesuatu. Malam itu aku memberanikan diri membuka dompet Mas Ardi yang ia tinggalkan di meja. Jantungku berdegup kencang, khawatir kalau ia tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan memergokiku. Di dalamnya, hanya ada sedikit uang. Tapi yang menarik adalah beberapa struk belanja. Aku menatapnya dengan seksama. Struk dari butik mewah di pusat perbelanjaan kota, dengan nominal yang fantastis, jutaan rupiah untuk sebuah gaun. Ada juga struk dari restoran mahal, lengkap dengan nota wine yang harganya bisa untuk belanja sebulan. Aku hampir tak percaya. Selama ini aku hanya bisa membeli sayur di warung dekat rumah, menghitung uang receh agar cukup sampai akhir bulan. Sementara suamiku menghamburkan uang di restoran mahal, tanganku gemetar memegang struk itu. Satu demi satu bukti kutemukan, semuanya menunjukkan gaya hidup yang jauh dari kemampuan yang ia akui padaku. Saat ia keluar dari kamar mandi, aku buru-buru menutup dompet dan menaruhnya kembali. Kenapa, Dad? Mukamu pucat, katanya sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Aku memaksakan senyum. Enggak apa-apa. Mungkin kecapean. Ia mendekat, mencium keningku, lalu berkata, kamu jangan banyak pikiran. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu, kau sedang menipuku, Mas. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengan Sinta. Kami janjian di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian. Aku ingin mendengar lebih banyak. Aku sebenarnya nggak enak ngomong, Ran, kata Sinta sambil menyeruput kopinya. Tapi aku sering lihat Ardi di kantor. Dia orangnya santai, tapi sering juga terlihat jalan sama perempuan. Aku tercekat. Perempuan? Maksudmu, rekan kerja? Sinta menggeleng. Bukan. Aku tahu beberapa rekan kerjanya, tapi perempuan ini bukan karyawan. Aku pernah lihat mereka di lobi, mesra banget. Cantik, modis. Aku kira istrinya, tapi, seingatku wajahmu bukan itu. Hatiku seperti diremas. Aku tahu siapa yang ia maksud. Rina. Dia bahkan pernah ngambil cuti bareng. Ngomongnya ada urusan pribadi, tapi aku dengar-dengar mereka pergi keluar kota. Lanjut Sinta dengan suara hati-hati. Ran, aku tahu ini menyakitkan. Tapi aku pikir kamu berhak tahu. Aku menunduk, air mataku jatuh ke meja. Terima kasih, Sin. Kamu sudah jujur? Ran, kamu harus hati-hati. Kalau memang dia begitu, kamu harus punya bukti kuat. Aku mengangguk pelan. Buktinya sudah mulai terkumpul, cincin yang ada di tangan Rina, slip gaji yang tak sesuai, struk belanja mewah, cerita tetangga, dan kini kesaksian Sinta. Semuanya mengarah pada satu titik, pengkhianatan. Malam itu aku memberanikan diri. Saat Mas Ardi baru pulang, aku menunggunya di ruang tamu. Mas, kataku dengan suara bergetar. Aku mau tanya, sebenarnya berapa gajimu tiap bulan? Ia terkejut, lalu tertawa kecil. Kenapa tiba-tiba tanya gaji? Aku cuma ingin tahu. Karena aku merasa uang yang Mas kasih nggak cukup. Sementara aku dengar gaji Mas seharusnya besar.
Wajahnya berubah. Kamu dengar dari siapa? Bukan itu masalahnya, Mas. Aku cuma ingin jujur. Uang Mas kemana? Kok bisa habis terus? Aku lihat ada struk belanja dari butik, dari restoran. Itu semua bukan kebutuhan kita. Ia terdiam. Lalu berdiri, menatapku dengan wajah dingin. Kamu geledah dompetku. Aku menunduk, tak bisa menjawab. Dek, kamu jangan suka curiga. Itu buat keperluan kerja? Klien suka diajak makan di restoran. Kamu nggak tahu dunia kerja? Katanya dengan nada tinggi. Tapi gaun mahal itu? Untuk siapa? Ia membalikkan badan, berjalan ke kamar. Sudah, jangan bahas lagi. Aku capek. Aku mengejarnya, air mataku tumpah. Mas, jawab aku. Untuk siapa semua ini? Tapi pintu kamar sudah dibanting, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku terduduk, menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit itu semakin dalam. Ia tak mau jujur. Ia memilih berbohong. Beberapa hari kemudian, bukti yang paling menyakitkan akhirnya datang. Aku sengaja menunggu di depan rumah Rina saat malam. Lampu rumahnya menyala terang. Dari celah jendela yang tirainya terbuka sedikit, aku melihat sosok yang sangat kukenal, Mas Ardi. Ia duduk di sofa, tertawa bersama Rina. Tangannya menggenggam tangan Rina, dan di meja ada 2 gelas minuman. Aku hampir pingsan. Nafasku tercekat, tubuhku gemetar hebat. Dunia seakan runtuh di depanku. Tak hanya itu, aku melihat Rina mengangkat tangannya, memperlihatkan cincin itu pada Mas Ardi. Ia tersenyum, menatap cincin dengan penuh kebanggaan. Aku berlari pulang, menutup mulut agar tangisku tidak terdengar. Sampai di kamar, aku jatuh tersungkur di lantai. Jadi benar, cincin itu kau berikan padanya, Mas. Cincin kawinku. Lambang janji kita. Kau berikan pada wanita lain. Aku meraung dalam hati. Rasa sakitnya melebihi apapun. Malam itu aku tak tidur. Air mataku habis, berganti dengan amarah yang membara. Aku teringat masa-masa aku setia mendampinginya, menahan lapar, menutup malu, tetap menghargainya meski nafkah yang ia berikan sering tak cukup. Sementara ia mengkhianatiku, memberikan kebahagiaan pada orang lain, meninggalkanku dalam kesengsaraan. Aku menggenggam erat selimut. Tidak, aku tidak akan diam. Aku akan buktikan kalau aku tahu semuanya. Dan aku akan balas. Kau kira aku perempuan lemah, Mas? Kau salah besar. Senyum getir muncul di bibirku. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasa bukan hanya istri yang tersakiti, tapi juga seorang perempuan yang menemukan kekuatan baru. Malam itu aku duduk di depan meja rias. Bukan untuk berdandan, melainkan untuk menatap kosong bayanganku di cermin. Wajahku tampak asing, lelah, pucat, dengan mata sembab bekas menangis. Namun di balik itu, ada kilatan baru, sebuah tekad yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku sudah cukup menderita, bisikku pada diri sendiri. Sekarang giliranku yang menentukan permainan. Aku mengingat kembali bagaimana Rina memamerkan cincin itu. Bagaimana Mas Ardi menatapnya dengan cinta yang dulu hanya milikku. Semua itu menyalakan api dalam dadaku. Bukan sekadar cemburu, melainkan rasa terhina, dilecehkan, dianggap remeh. Kalau Mas Ardi mengira aku akan diam, ia keliru. Aku tahu, kunci untuk menjatuhkan Mas Ardi ada di kantornya. Selama ini ia merasa aman karena aku hanya istri rumah tangga yang sibuk mengurus anak. Ia pikir aku tidak akan pernah bisa menyentuh dunianya. Tapi justru disitulah aku akan masuk. Aku menghubungi Sinta lagi. Sin, tulisku lewat pesan, aku ingin kerja. Kalau ada lowongan di kantormu, kabari aku. Sinta agak kaget. Kamu serius, Ran? Bukannya kamu sibuk urus rumah? Aku butuh kesibukan. Dan, aku juga ingin membuktikan sesuatu. Tak lama kemudian, ia mengabari bahwa ada posisi administratif yang kosong di bagian keuangan. Tidak jauh dari divisi marketing tempat Mas Ardi bekerja. Hati kecilku berdegup kencang. Inilah jalannya. Aku melamar dengan bekal ijazah dan pengalaman kuliah dulu. Aku beruntung karena Sinta bisa merekomendasikan. Dalam wawancara,
Aku berusaha menampilkan diri sebagai perempuan yang tegar, rajin, dan penuh semangat. Tak lama, kabar itu datang, aku diterima. Hari pertama aku masuk kantor, jantungku berdegup keras. Rasanya aneh sekali, berjalan di lorong tempat suamiku biasa lewat. Aku takut kalau ia melihatku, tapi aku juga penasaran bagaimana reaksinya nanti. Saat aku masuk ruang keuangan, Sinta menyambutku hangat. "Selamat datang, Bu Istri Marketing Senior," katanya bercanda. Aku tersenyum kecut. Sesahaha, jangan terlalu keras. Aku ingin semua ini berjalan biasa saja." Siang itu, aku sengaja berjalan melewati lorong marketing. Dan benar saja, di sana aku melihat Mas Ardi sedang berbicara dengan beberapa rekannya. Ia tampak kaget melihatku, matanya melebar. "Ran?" Ia mendekat. "Ngapain kamu di sini?" Aku tersenyum seolah polos. "Aku kerja, Mas. Mulai hari ini aku di bagian keuangan." Ia jelas tidak suka. Wajahnya tegang, nadanya meninggi. "Kenapa nggak bilang aku dulu? Kenapa harus di sini?" Aku pura-pura bingung. "Loh, kenapa? Salah ya kalau istri kerja? Aku cuma ingin bantu ekonomi rumah tangga. Bukannya Mas sering bilang uang kita pas-pasan?" Ia terdiam, tidak bisa menjawab. Dalam hati aku tersenyum puas. "Mulai sekarang, Mas, aku ada di sini. Tak ada lagi rahasia yang bisa kau sembunyikan." Hari-hari berikutnya, aku bekerja sambil mengamati. Posisi di bagian keuangan memberiku akses pada data-data penting, termasuk laporan gaji, pengeluaran, bahkan bonus karyawan. Dan benar saja, data menunjukkan Mas Ardi menerima gaji lebih besar dari yang ia akui padaku. Ditambah bonus yang fantastis. Semua sesuai dengan yang pernah Sinta katakan. Aku juga menemukan laporan reimburse, pengeluaran perusahaan yang diganti, dan di situ jelas tertulis beberapa nota restoran mahal, hotel, bahkan perjalanan ke luar kota. Semuanya atas nama Mas Ardi. Aku menahan senyum getir. Alasannya untuk kerja, ya? Nyatanya semua itu untuk bersenang-senang dengan Rina. Selain data, aku juga mulai mengumpulkan cerita dari rekan-rekannya. Aku tidak langsung menanyakan tentang perselingkuhan, tapi perlahan-lahan memancing dengan obrolan ringan. "Pak Ardi tuh orangnya asik ya, sering traktir," kata salah satu staf. "Dia suka bawa tamu cantik, tuh." "Wah, kalau istrinya tahu bisa bahaya," celetuk yang lain sambil tertawa. Aku hanya ikut tertawa kecil, seolah-olah tak ada apa-apa. Tapi di dalam hati, aku mencatat semuanya. Malamnya, Mas Ardi mulai gelisah. Saat kami makan malam, ia berkata dengan nada gusar, "Ran, kamu nggak perlu kerja. Aku bisa cari nafkah sendiri." Aku menatapnya dalam. "Mas, aku cuma ingin membantu. Lagi pula Nisa sebentar lagi masuk SMP, butuh biaya besar. Apa salahnya kalau aku kerja?" Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Tapi jangan di kantorku. Aku nggak enak sama teman-teman." Aku tersenyum manis. "Justru enak, Mas. Kita bisa berangkat bareng, pulang bareng. Hemat ongkos." Wajahnya semakin kaku. Aku tahu ia merasa terjepit. Tapi aku berpura-pura polos, seakan-akan tidak tahu apa-apa. "Merasa tidak nyaman, Mas? Itu baru permulaan. Di sela bekerja, aku menyusun rencana. Aku sadar balas dendam tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Aku harus sabar, cermat, dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Aku mulai rajin mencatat setiap data tentang suamiku, slip gaji, reimburse, bahkan jadwal dinas luar kota. Aku juga memperhatikan saat-saat ia pulang terlambat, mencocokkannya dengan catatan kantor. Semakin lama, semakin jelas peta pengkhianatannya. Semua benang merah mengarah pada Rina. Di rumah, aku tetap berperan sebagai istri yang patuh. Aku tidak menunjukkan tanda-tanda curiga lagi. Aku melayani Mas Ardi seperti biasa, menyiapkan makan malam, bahkan tersenyum saat ia pamit keluar malam. Tapi begitu ia pergi, aku mencatat jamnya, menghubungi Sinta untuk menanyakan posisi karyawan, atau bahkan diam-diam mengikuti dari kejauhan. Aku merasa seperti detektif di rumah tanggaku sendiri. Dan semakin aku tahu, semakin hatiku membeku. Suatu malam, aku mengikuti Mas Ardi dengan diam-diam.
Ia mengendarai mobilnya ke arah pusat kota. Aku menyewa ojek online untuk mengekor dari belakang. Mobil itu berhenti di sebuah restoran mewah. Dari balik kaca, aku melihat Rina turun dari taksi dan langsung bergandengan tangan dengan Mas Ardi. Mereka masuk bersama, wajah penuh tawa. Aku menahan napas, air mata hampir tumpah. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku memotret dari jauh dengan kamera ponsel. Beberapa kali, hingga jelas terlihat wajah mereka berdua. Setelah itu, aku pulang dengan hati yang perih, namun juga penuh kepuasan. Bukti ini cukup kuat. Mas, kau tak akan bisa berkilah lagi. Pulang ke rumah, aku berpura-pura lelah dan langsung tidur. Saat Mas Ardi pulang tengah malam, aku berpura-pura mengantuk. Mas dari mana? Tanyaku setengah sadar. Dari kantor, lembur, jawabnya cepat. Aku hanya mengangguk dan membalikkan badan. Dalam hati aku tersenyum sinis. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku masih percaya? Hari-hari berikutnya aku semakin ahli memainkan peran. Di kantor aku bekerja profesional, seolah-olah tak ada masalah. Di rumah aku tetap istri yang manis. Mas Ardi semakin percaya bahwa aku tidak tahu apa-apa. Padahal sebenarnya, aku sedang menyiapkan jebakan. Di kantor, aku bekerja keras hingga mendapat kepercayaan atasan. Sinta sering memujiku karena cepat beradaptasi. Aku sengaja menunjukkan kinerja yang baik, disiplin, dan penuh inisiatif. Lambat laun, aku mendapat posisi penting sebagai asisten manajer keuangan. Dari posisi itu, aku punya akses lebih luas. Aku bisa melihat aliran dana perusahaan, termasuk proyek-proyek marketing yang ditangani Mas Ardi. Dan disitulah aku menemukan kejanggalan lain. Beberapa laporan proyek tidak sesuai dengan pengeluaran real. Ada indikasi penyalahgunaan dana. Dan semua itu berkaitan dengan divisi Mas Ardi. Aku tidak langsung melapor. Aku menyimpan semua data, mencetak salinan, dan menyimpannya rapi di rumah. Saatnya belum tiba. Aku harus menunggu momen yang tepat. Setiap kali melihat Mas Ardi tersenyum padaku, aku hanya bisa menatapnya datar. Cinta yang dulu begitu besar kini berubah jadi dingin. Aku masih ingat betul janji pernikahan kami, cincin yang kini ada di tangan Rina. Semua itu sudah hancur. Yang tersisa hanya tanggung jawabku pada Nisa dan dendam yang harus kutuntaskan. Aku berkata dalam hati, Mas, kau boleh pikir aku istri bodoh. Tapi sebentar lagi kau akan tahu siapa sebenarnya yang akan kalah. Sudah berminggu-minggu aku menyiapkan rencana. Semua bukti sudah kukumpulkan, struk belanja, slip gaji, laporan keuangan perusahaan, foto-foto mesra mereka di restoran, bahkan salinan data penyalahgunaan dana. Setiap lembar kertas kusimpan rapi di sebuah map hitam. Kini tinggal satu hal, mengungkapkan semua di depan orang banyak. Aku tidak ingin sekadar menegur Mas Ardi di kamar atau berteriak di jalan. Itu terlalu kecil untuk luka yang ia torehkan. Aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Seorang suami pengkhianat, seorang ayah yang mengabaikan anaknya, sekaligus karyawan yang tidak jujur. Aku tahu kelemahan terbesar Mas Ardi, ia percaya aku masih polos. Ia yakin aku tidak tahu apa-apa. Karena itu, ia semakin berani membawa Rina ke rumah ketika aku sedang tidak ada. Malam itu, aku pura-pura berbicara padanya dengan suara lembut. Mas, aku akhir-akhir ini capek sekali. Aku pikir, aku perlu pergi sebentar ke rumah orang tuaku di desa. Hanya beberapa hari, biar pikiranku tenang. Mas Ardi terlihat lega, bahkan senyumnya muncul. Oh, bagus itu, Dad. Kamu istirahat aja. Biar Mas kerja di sini. Aku menahan amarah yang bergemuruh di dadaku. Jelas sekali, ia senang aku pergi, agar ia bisa leluasa bersama Rina. Keesokan harinya, aku berpamitan pada tetangga. Saya mau pulang kampung dulu, Bu. Rumah kosong, ya. Padahal sebenarnya, aku hanya bersembunyi di rumah adikku yang jaraknya tidak jauh. Dari sana, aku bisa mengawasi rumahku sendiri. Langkah berikutnya, melibatkan saksi. Aku tahu kalau aku hanya memergoki sendiri, orang-orang bisa saja tidak percaya. Maka aku harus mengajak warga sekitar. Aku mendatangi ketua RT secara diam-diam. Pak, saya mohon bantuannya. Saya curiga suami saya selingkuh dengan tetangga sebelah.
Saya punya bukti, tapi saya ingin warga melihat langsung. Biar semua jelas. Pak RT tampak terkejut, tapi ia mengenalku sebagai istri yang sabar dan baik. Kalau memang benar begitu, kita harus tegakkan kebenaran. Tapi kamu siap, Rani? Aku mengangguk, meski hatiku gemetar. Saya sudah lebih dari siap, Pak. Ini demi harga diri saya dan anak saya. Beliau pun setuju membantu. Kami sepakat, saat waktunya tiba, aku akan memberi tanda, dan warga akan berkumpul untuk menggerebek. 3 hari setelah aku pura-pura pergi, waktunya tiba. Dari jendela rumah adikku, aku melihat lampu rumahku sendiri menyala terang. Mobil Mas Ardi terparkir di depan. Tak lama, aku melihat sosok perempuan masuk ke dalam, Rina. Tanganku terkepal. Saatnya, aku segera menghubungi Pak RT dan beberapa tetangga yang sudah siap. Mereka berkumpul di depan rumahku, menunggu aba-aba. Aku masuk lebih dulu. Jantungku berdetak kencang, napasku tersengal. Kutekan gagang pintu perlahan, dan di ruang tamu, aku melihat pemandangan yang akan kuingat seumur hidupku. Mas Ardi duduk di sofa, tangannya melingkar di bahu Rina. Mereka tertawa, berbisik mesra. Rina bahkan mengenakan gaun baru yang pasti dibeli dari uang gaji Mas Ardi. Dan di jari manisnya, cincin itu berkilau, mencolok, seolah mengejekku. Aku berdiri kaku, menahan diri agar tidak langsung berteriak. Mas, suaraku lirih, tapi tegas. Mereka berdua menoleh serentak. Wajah Mas Ardi langsung pucat pasi. Rina buru-buru melepaskan tangannya, wajahnya kebingungan. Rani, kamu kok ada di sini? Bukannya kamu di rumah orang tua? Mas Ardi tergagap. Aku tersenyum miring. Oh, jadi kalau aku pergi, kamu bebas bawa perempuan ini ke rumahku sendiri? Di sofa tempat aku dan anakku biasa duduk. Suasana hening sejenak. Lalu aku membuka pintu lebar-lebar. Silakan masuk, Pak RT. Silakan masuk semua. Warga berbondong masuk, wajah mereka terkejut sekaligus marah. Suara bisik-bisik terdengar. Ya Allah, ternyata benar. Ini di rumah istrinya sendiri, tega sekali. Memalukan. Mas Ardi panik, wajahnya merah padam. Kalian gak ngerti. Ini salah paham. Aku mendekat, menatap cincin di jari Rina. Salah paham? Itu cincinku, Mas. Cincin kawinku. Kenapa ada di tangan perempuan ini? Rina mencoba menyembunyikan tangannya, tapi terlambat. Semua mata warga sudah tertuju padanya. Aku tidak berhenti di situ. Dari tas, aku mengeluarkan map hitam. Kalian semua harus tahu, ini bukan sekadar selingkuh. Uang gajinya yang besar, yang seharusnya untuk anak dan rumah tangga, justru dihamburkan untuk perempuan ini. Ku keluarkan struk belanja butik, nota restoran, slip gaji, dan foto-foto mereka di restoran. Aku tunjukkan satu persatu di hadapan warga. Lihat, ini semua bukti. Selama aku dan anakku hidup pas-pasan, mereka hidup glamor. Makan enak, belanja mewah, pakai uang yang seharusnya untuk nafkah keluarga. Warga bergemuruh, beberapa bahkan mencaci maki. Kurang ajar. Suami macam apa itu? Perempuan perusak rumah tangga orang. Mas Ardi hanya bisa terdiam, keringat bercucuran di wajahnya. Rina pun tertunduk malu, wajahnya merah. Aku tak bisa menahan lagi. Air mataku jatuh, tapi suaraku lantang. Mas, aku percaya padamu. Aku setia menunggumu tiap malam, meski kau pulang terlambat. Aku bertahan dengan uang seadanya, meski sebenarnya gajimu besar. Aku bertahan karena aku yakin kau suami yang baik. Tapi apa balasmu? Mengkhianatiku, menghinaku, mempermalukanku di depan tetangga dengan perempuan ini. Mas Ardi mencoba mendekat. Dek, aku bisa jelaskan? Cukup, teriakku, membuat semua orang terdiam. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku sudah lihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar namun mantap. Mulai detik ini, aku tidak butuh lagi hidup denganmu. Silakan kau hidup dengan pelakor ini. Rumah ini bukan lagi tempatmu. Pergi. Warga bersorak mendukung. Betul. Usir saja.
Perempuan kuat. Kami dukung. Mas Ardi tertunduk, wajahnya penuh rasa malu. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya keras. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Bawa dirimu dan perempuan itu pergi dari rumahku. Rina tampak panik. Ia menarik lengan Mas Ardi, seolah mengajaknya keluar. Tapi sorot mata warga penuh kebencian, membuatnya tak berani menatap siapapun. Dengan langkah gontai, mereka akhirnya keluar dari rumahku, diiringi tatapan tajam seluruh warga. Aku berdiri tegak di depan pintu, menutupnya dengan tegas. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa lega. Meski hatiku masih hancur, setidaknya aku berhasil mengembalikan harga diriku. Setelah semua warga bubar, aku terduduk di ruang tamu, menangis terisak. Nisa yang sedari tadi bersama tetangga masuk pelan-pelan, memelukku erat. "Ibu jangan sedih, aku ada buat ibu," katanya lirih. Pelukannya membuatku semakin kuat. Aku menyeka air mata, mencium keningnya. "Mulai sekarang, Bu janji, kita akan hidup lebih baik. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan." Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendirian. Aku punya Nisa, dan aku punya keberanian baru. Dan untuk Mas Ardi, biarlah ia tenggelam dalam aibnya sendiri. Malam setelah penggerebekan itu menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Suamiku, atau lebih tepatnya mantan suamiku secara batin, masih mencoba datang mengetuk rumah yang sudah kukunci rapat. Ia memohon, menangis, bahkan bersujud di lantai, tapi tidak sedikit pun hatiku tergerak. "Sayang, tolong dengar aku. Aku Wilaf. Aku cuma terjebak, dia yang menggoda aku masih cinta kamu dan anak kita." Kata-katanya terdengar hambar. Aku hanya terdiam di dalam rumah sambil menatap langit-langit. Air mataku mungkin sudah habis sejak melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ia bermesraan dengan pelakor itu di rumahku sendiri. Tidak, malam ini aku tidak lagi menangis. Aku hanya merasa beku. Dan di balik kebekuan itu, ada api kecil yang perlahan-lahan membesar, api tekad untuk menghancurkannya. Kabar penggerebekan cepat sekali menyebar ke seluruh kampung. Warga yang menjadi saksi langsung tentu tak bisa menahan diri untuk menceritakan ulang kepada orang lain. Si janda muda itu tiba-tiba jadi bahan gunjingan di mana-mana. Orang-orang mencibir setiap kali ia lewat. Itu dia, yang merebut suami orang. Perempuan gak tahu malu. Padahal cantiknya biasa aja, tapi berani banget nginjek rumah tangga orang. Ia jadi bahan hinaan. Anak-anak kecil pun mengejeknya ketika ia keluar rumah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, suatu sore ia pulang membawa belanjaan, tapi ada remaja yang sengaja menirukan gaya jalannya sambil berseru, "Pelakor! Pelakor!" Wajahnya langsung merah padam, ia buru-buru lari masuk ke rumah. Aku hanya menatap dari jauh dengan perasaan campur aduk. Aku tak bisa bilang aku kasihan. Karena ini memang akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi itu baru awal. Aku masih punya rencana lain, menghancurkan kedudukannya di kantor. Seperti yang kuceritakan sebelumnya, aku bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Hanya saja aku di bagian administrasi, sementara dia sudah lebih senior dengan jabatan lumayan tinggi. Tapi semua orang tahu, aku termasuk pegawai telaten dan dipercaya oleh pimpinan. Aku mulai mengumpulkan bukti tentang penyalahgunaan gajinya, termasuk slip gaji yang kutemukan secara diam-diam. Dari sana jelas terlihat bahwa penghasilannya jauh lebih besar daripada yang pernah ia berikan kepadaku. Lalu aku buat laporan internal, dengan alasan ada ketidaksesuaian dalam laporan keuangan keluarga pegawai. Aku tahu jalur formal untuk memulai investigasi. Dan karena kebetulan aku cukup dekat dengan bagian HRD, laporan itu segera ditindaklanjuti. Tak butuh waktu lama, rahasia suamiku terbongkar. Bukan hanya soal perselingkuhan, tapi juga soal penyalahgunaan dana perusahaan yang ia lakukan demi memanjakan si pelakor. Atasan kami sangat marah. Kami tidak bisa menoleransi pegawai yang mencoreng nama baik perusahaan, begitu kata pimpinan saat rapat khusus. Beberapa minggu kemudian, surat pemecatan resmi keluar. Suamiku kehilangan pekerjaannya. Hari ketika surat itu dibacakan, aku melihat suamiku berdiri di ruang HRD dengan wajah pucat. Ia menunduk, tangan gemetar.
Aku yang kebetulan ada di ruangan itu karena dipanggil sebagai saksi, hanya menatapnya dingin. Kamu, suaranya serak, menatapku dengan penuh tuduhan. Ini semua ulahmu, kan? Aku tidak mengelak. Aku menatap matanya lurus-lurus dan berkata dengan lantang, ya, ini ulahku. Aku yang membongkar semuanya. Karena aku sudah muak hidup dalam kebohonganmu. Ia terdiam, wajahnya hancur. Pimpinan yang lain hanya menggeleng, tak ada yang membelanya. Semua tahu ia salah. Setelah dipecat, hidup suamiku benar-benar berubah. Ia tak lagi punya penghasilan tetap. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tapi reputasinya sudah buruk. Orang-orang kantor lain tentu mendengar kabar perselingkuhannya, apalagi penggerebekan yang viral di kampung. Pelakor yang awalnya hidup glamor dengan uang suamiku, kini ikut merasakan pahitnya. Rumah kontrakannya menunggak, belanjaannya tak lagi bermerek, dan wajahnya tak lagi sering dihiasi kosmetik mahal. Suatu hari aku mendengar kabar bahwa mereka bertengkar hebat. Si janda itu menjerit-jerit di rumahnya, memaki suamiku karena tak bisa lagi memberinya uang. Katanya kamu mapan. Katanya kamu bisa bahagiain aku. Ternyata kamu cuma modal nafsu doang. Aku hanya bisa tersenyum sinis ketika mendengarnya. Dunia memang berputar cepat. Di tengah semua kekacauan itu, aku menemukan kekuatan baru, anakku. Ia masih kecil, tapi seolah tahu bahwa aku sedang terluka. Ibu jangan sedih. Aku sayang ibu, katanya suatu malam sambil memelukku. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena suamiku. Melainkan karena aku merasa begitu beruntung masih punya alasan untuk bertahan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membesarkan anakku dengan penuh cinta. Tanpa bayangan pengkhianatan. Tanpa harus berbagi kasih dengan orang yang tak tahu arti kesetiaan. Beberapa bulan kemudian, suamiku datang lagi ke rumah. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusut, pakaian lusuh. Ia mengetuk pintu dengan wajah penuh harap. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong izinkan aku kembali. Aku berdiri di pintu dengan anakku di sisiku. Hatiku sempat bergetar, tapi aku cepat menguatkan diri. Mas, aku sudah memberi kesempatan bertahun-tahun. Dan kamu mengkhianatinya. Aku sudah bilang, kamu lebih memilih dia daripada aku dan anakmu. Jadi terimalah pilihanmu. Jangan kembali ke sini. Hidupmu bukan lagi bagian dari hidupku. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Tapi aku tidak lagi tergerak. Pintu itu kututup. Dan kali ini, untuk selamanya. Setelah itu, aku mulai membangun hidupku sendiri. Di kantor, karierku justru naik. Karena aku dikenal pekerja keras dan jujur, atasan mempercayaiku lebih banyak tanggung jawab. Bahkan aku mendapat promosi ke posisi yang dulu ditempati suamiku. Warga sekitar semakin menghormatiku. Mereka tahu aku kuat, berani, dan tidak diam saat diinjak. Pelan-pelan, luka di hatiku mulai sembuh. Aku belajar mencintai diriku sendiri lagi. Aku tak tahu bagaimana masa depan, apakah aku akan bertemu dengan orang baru atau tidak. Yang pasti, aku sudah merdeka dari belenggu kebohongan. Dan aku tahu, hari-hari ke depan mungkin akan berat. Tapi setidaknya, aku menghadapinya dengan kepala tegak. Suamiku dan pelakor itu akhirnya hidup dalam kesulitan. Mereka tak lagi jadi bahan iri, melainkan bahan kasihan sekaligus ejekan. Hidup mereka hancur bukan karena aku, tapi karena pilihan mereka sendiri. Sedangkan aku, meski sempat tersungkur, kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Aku menutup buku harianku suatu malam, menuliskan kalimat terakhir tentang semua kejadian ini. Dikhianati itu sakit. Tapi melihat pengkhianat hancur dengan sendirinya, itu adalah keadilan. Perjuangan sebagai ibu tunggal kini kujalani. Anakku masih kecil, ia sering bertanya, Bu, ayah kemana? Awalnya pertanyaan itu membuatku tercekat. Bagaimana aku harus menjelaskan? Aku tak ingin ia membenci ayahnya, tapi aku juga tak mau membohonginya. Akhirnya aku berkata, ayah memilih jalan lain. Tapi ibu selalu ada buat kamu. Anakku mengangguk polos, lalu memelukku erat-erat. Dari pelukan itu, aku tahu aku harus kuat. Aku tidak boleh jatuh lagi. Karena ada mata kecil yang menatapku, mengandalkanku,
menjadikanku pusat dunianya. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, lalu berangkat kerja. Pulang sore, aku masih harus mendampinginya belajar. Malam-malamku kadang dihabiskan dengan bekerja lembur sambil menidurkannya di pangkuanku. Capek? Tentu. Tapi ada kebanggaan tersendiri. Aku tahu aku tidak lagi tergantung pada siapapun. Aku berdiri di kakiku sendiri. Kehidupan sosialku berubah drastis setelah penggerbekan itu. Warga yang dulu hanya sekadar menyapaku, kini menatapku dengan kagum. Mereka sering berkata, "Bu, hebat sekali ibu berani bongkar perselingkuhan itu. Banyak yang ditipu suaminya tapi diam saja. Ibu luar biasa." Ada rasa lega mendengarnya. Ternyata keputusanku tidak sia-sia. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri, tapi juga memberi pelajaran bagi banyak perempuan lain. Beberapa ibu rumah tangga bahkan mendatangiku untuk curhat. Ada yang curiga suaminya selingkuh, ada yang lelah karena nafkah kurang. Aku mendengarkan mereka dengan sabar. Kadang aku memberi saran, kadang aku hanya jadi telinga yang mau mendengar. Aku tidak menyangka, dari seorang istri yang hancur, aku kini menjadi sosok yang dihormati di lingkungan. Di kantor, kehidupanku juga berubah. Setelah suamiku dipecat, aku justru naik posisi. Atasan mempercayaiku menangani proyek-proyek besar. Awalnya aku takut, apakah aku sanggup? Tapi ternyata, aku bisa. Semua kerja keras selama ini akhirnya dihargai. Gajiku naik, statusku naik, dan yang terpenting, harga diriku naik. Aku belajar mengelola keuangan dengan lebih baik. Aku menabung untuk pendidikan anakku, memperbaiki rumah sedikit demi sedikit, bahkan menyisihkan untuk bersedekah. Dan setiap kali aku menerima slip gaji, aku tersenyum. Karena aku tahu, ini semua hasil jerih payahku sendiri. Bukan hasil kebohongan, bukan hasil menyakiti orang lain. Sementara aku bangkit, kehidupan suamiku dan pelakor itu semakin hancur. Suamiku tak bisa lagi bekerja di perusahaan besar karena reputasinya rusak. Ia hanya mendapat pekerjaan serabutan. Kadang jadi sopir lepas, kadang jadi kuli bangunan. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri, kini kusut dan penuh keputusasaan. Pelakor itu pun merasakan pahitnya. Setelah uang habis, ia mulai sering bertengkar dengan suamiku. Beberapa kali kudengar kabar dari tetangga, suara ribut mereka terdengar sampai keluar rumah. "Aku nyesel kenal kamu," teriak si janda suatu malam. "Hidupku dulu lebih enak daripada sekarang." Akhirnya, gosip yang kudengar, mereka pun berpisah. Pelakor itu pergi dengan lelaki lain yang lebih kaya, meninggalkan suamiku dalam kesendirian. Aku hanya menghela napas saat mendengar itu. Bukan karena kasihan, tapi karena merasa keadilan memang benar-benar ada. Beberapa tahun kemudian, aku pernah bertemu lagi dengan suamiku secara tak sengaja. Aku sedang belanja di pasar, dan dia muncul dengan pakaian lusuh, membawa karung berisi barang-barang dagangan. Matanya bertemu dengan mataku. Ada sekilas rasa malu, rasa bersalah, dan mungkin penyesalan. "Apa kabar?" tanyanya lirih. Aku hanya tersenyum tipis. "Alhamdulillah, baik." Tidak ada lagi dendam di hatiku. Hanya ada jarak. Ia sudah bukan bagian dari hidupku. Kami tidak bicara banyak. Ia menunduk, lalu pergi. Aku hanya menatap punggungnya yang menjauh, merasa benar-benar sudah merdeka. Seiring waktu, aku belajar membuka hati lagi. Bukan berarti aku langsung mencari pasangan baru. Tidak. Aku fokus pada anakku, pekerjaanku, dan diriku sendiri. Namun, aku sadar, hidup ini panjang. Dan mungkin suatu hari, aku akan bertemu seseorang yang benar-benar tulus. Tapi yang terpenting, aku sudah tidak takut lagi. Aku tahu aku bisa bahagia meski tanpa lelaki. Aku bisa berdiri tegak meski tanpa pasangan. Anakku tumbuh dengan baik. Ia pintar di sekolah, sopan pada orang tua, dan sering berkata, "Ibu adalah pahlawanku." Kalimat itu sudah cukup untuk membuatku menangis bahagia. Dan aku menutup perjalanan panjang ini dengan satu kesadaran. Aku mungkin pernah dikhianati. Aku mungkin pernah hancur. Tapi dari runtuhan itu, aku bangkit lebih kuat. Pengkhianatan mereka bukan akhir hidupku. Justru awal dari hidup baruku. Hidup adalah tentang pilihan.
Suamiku memilih jalan gelap, pelakor memilih keserakahan. Tapi aku memilih untuk tidak menyerah. Kini, aku berdiri sebagai bukti, wanita bisa hancur, tapi juga bisa bangkit. Wanita bisa ditinggalkan, tapi juga bisa menemukan dirinya kembali. Dan yang paling penting, aku sadar satu hal, setia itu mahal. Tapi harga diriku jauh lebih mahal.